Di sebuah kampung di tanah Betawi, hiduplah seorang pemuda bernama Pitung. Ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sejak kecil, Pitung sangat rajin mengaji dan juga belajar ilmu bela diri dari gurunya Haji Naifin. Namun masa itu bukanlah masa yang tenang bagi rakyat. Rakyat ditindas oleh penjajah Belanda. Banyak orang miskin, tetapi tuan tanah tetap hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya nak Pitung, hasil panen kita lumayan juga ya nak. Bisa buat makan selama sebulan ini. Iya Pak, tapi sampai sekarang tetangga kita masih ada yang belum bisa makan. Mana pajak dari Belanda makin tinggi. Kasihan sekali mereka Pak. Betul Mak, saya lihat Pak Saimin padinya diambil orang Belanda buat menjadi pajak. Kita nggak bisa begini aja, Bejo. Rakyat bisa mati kelaparan tanpa pembelaan. Hati-hati dalam bertindak nak. Lawan penjajah bukan hal yang bisa kamu remehkan. Jangan sampai gegabah. Ingat pesan Ibu Pitung, jangan sampai tindakanmu akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Insya Allah, Bapak, Ibu, Pitung cuma ingin membantu orang-orang sekitar kita yang telah terzolimi. Pada suatu sore, Pitung mendatangi gurunya dia, Haji Naifin, dan dia ditemani oleh temannya, Bejo. Ia ingin meminta nasihat dan juga petunjuk tentang bagaimana cara melawan penjajah tanpa merasa kehilangan arah. Guru, banyak rakyat kita yang menderita karena kehadiran penjajah di atas tanah Betawi kita. Saya ingin melawan, Guru, tapi saya takut salah memilih jalan. Anakku, melawan kezoliman itu wajib, tetapi jangan dengan amarah. Gunakan ilmu dan juga akalmu. Ingat, kekuatan tanpa iman bisa membuatmu sombong. Kalau niatmu tulus, Allah akan membantumu. Jangan lupa bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih, Guru. Akan saya ingat pesan itu. Saya pamit dulu ya, Guru. Malam itu, Pitung, Bejo mulai melakukan aksi mereka. Mereka mengambil harta dari orang kaya yang tamak dan menyerahkannya kepada rakyat miskin. Pitung, itu pentingnya. Di dalamnya banyak uang. Ambil secukupnya aja. Kita bukan maling. Kita hanya ingin mengambil hak rakyat kembali ke tangan mereka. Baiklah, kita ambil uang secukupnya saja. Besok pagi, Bu, beras Bu. Ya Allah, siapa menaruh beras di depan rumah kami? Kata orang-orang, ini dari Pitung Bu. Dia membantu rakyat kecil seperti kita. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikannya. Akhirnya kita bisa makan malam. Iya Bu. Begitulah nama si Pitung terkenal di seluruh Betawi. Namun, seiring berjalannya waktu, para penjajah mulai merasa kesal dan terancam akan kehadiran Pitung yang membantu para rakyat. Ini tidak bisa dibiarkan. Awalnya, aku membiarkan dia menjadi pahlawan kesiangan. Tapi semakin hari, dia sudah menjadi ancaman bagi kita. Semakin hari harta kita semakin berkurang, Skoten. Gara-gara anak miskin itu. Baju, harta, aksesoris, semua aku butuh itu, Skoten. Tenanglah istriku, aku akan menangkapnya dan akan menghabisinya. Saat ini dia adalah ancaman besar bagi kita. Gak ada alasan lain. Dia bukan pahlawan, dia penjahat. Kamu harus habisin dia. Skuten dan pasukannya mulai menyebarkan informasi bahwasanya si Pitung adalah seorang pengkhianat dan siapapun yang bisa memberitahu di mana keberadaannya akan diberikan imbalan.
Bejo dan Pitung berhenti untuk beristirahat, lalu membicarakan ancaman Belanda yang memfitnah Pitung. Tiba-tiba Skoten muncul dan menontonkan senjata. Pitung menyuruh Bejo pergi untuk melanjutkan perjuangan, meski Bejo ingin tetap melawan. Setelah Bejo pergi, Skoten mengejek Pitung yang tetap teguh membela keadilan meski diancam. Setelah itu, Skoten menembak Pitung hingga tewas. Pitung telah tiada, namun namanya hidup di hati rakyat sampai kapanpun. Ia bukan hanya jagoan Betawi, tetapi simbol keberanian melawan kezoliman. Kini kisah Pitung menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Ia dikenal sebagai Robin Hood-nya Betawi. Begitulah kisah si Pitung, pahlawan di tanah Betawi. Dari kisahnya kita bisa belajar bahwa keadilan mungkin bisa dibungkam, tapi kebenaran tak pernah mati.